Jokowi ini ambyar, rungkat karena musuh-musuhnya dilepaskan dari penjara. Dan dia mulai ketakutan. Dan ini semua sudah diperkirakan, makanya Pak Jokowi langsung turun imunnya dan sakit kulit hingga menderita. Itu yang ada di pikiran para pembenci Jokowi. Seperti ini, dan ini. Apakah kalian salah satunya? Yuk kita bahas. Halo Sainsikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Sekali lagi, saya mengucapkan prihatin dan ikut berbelasungkawa atas matinya akal sehat, kewarasan, dan juga hari-hari penuh dengan sukacita kalian karena kalian mengikuti channel-channel yang saya sebutkan tadi itu. Karena ini adalah channel-channel yang saya duga di sini membagikan, menyebarkan kebencian dan mencoba untuk memupuk ini semua. Karena ya kalian nonton deh sampai selesai, saya akan jelaskan bahwa ini semua sebenarnya terjadi sebaliknya dan Jokowi adalah pemenang yang sebenarnya. Mulai dari Tom Lembong yang diabolisi, ada Mas Hasto yang di amnesti, terus juga ada Gus Nur. Suginur. Ya. Suginur ini yang juga salah satu Dibebaskan. Tapi dia ini jadi tersangka atas tudingannya terkait ijazah palsu Jokowi. Ya, di podcast dia menginterview seseorang yang orang itu kalau nggak salah melakukan sumpah di bawah Al-Quran. Dan ya terus kemudian orang itu kena, dia juga kena. 6 tahun, baru 3 tahun menjalani, kemudian dibebaskan. Banyak sekali musuh-musuh Pak Jokowi yang dibebaskan. Kalau kita berbicara tentang Tom Lembong dan juga Hasto, kita sudah tahu lah ini bagian dari dinamika politik di Indonesia. Cuman kalau Gus Nur ini kenapa juga ikut dibebaskan? Atau mungkin nanti akan ada orang-orang lain lagi? Saya kira saja karena dia ini sudah dihijrahkan, sudah dibuat nggak berbahaya lagi. Dan for your info, ditahan dan penjara itu sesuatu pengalaman yang akan merubah mindset kalian. Sesuatu yang membuat kalian ini akan berubah seketika. Itu tidak tempat untuk orang-orang yang berhati lemah dan berfisik lemah. Itu akan membreakdown kalian dan saya kira Gus Nur pasti akan langsung diam dan tidak berpendapat apa-apa tentang apapun yang berkaitan dengan Pak Jokowi. Cuma kalau hanya untuk bahasa shock terapi atau mungkin percontohan orang-orang lain agar tidak membenci Pak Jokowi lagi, tapi Pak Jokowi ini memang nggak ada sebuah shock terapi untuk membenci Pak Jokowi. Ini adalah sebuah pertunjukan tentang kemurahan hati Pak Prabowo dan sebuah upaya untuk menunjukkan bahwa Pak Prabowo ini tidak di bawah pengaruh Pak Jokowi. Yang ingin saya katakan, ya memang Pak Prabowo tidak pernah di bawah pengaruh Pak Jokowi, tapi bersama-sama berdiskusi dan Pak Jokowi memang memberikan saran kepada Pak Prabowo, tapi tetap presidennya ya Pak Prabowo. Oke, lantas apakah nanti juga akan kembali ada berita-berita ya mungkin yang berhubungan apapun yang berhubungan dengan Pak Jokowi, orang-orang yang berusaha mengkritik Pak Jokowi juga akan dibebaskan, termasuk Mas Roy Suryo nanti kalau jika di penjara? Oh iya, saya kira Pak Roy Suryo ini pasti akan diamnesti, pasti. Tapi seperti kita tahu, kalau mau diamnesti berarti harus di penjara dulu. Tapi kan kalau walaupun tudingan ijazah palsu ini kasusnya nggak begitu sekarang itu nggak begitu terangkat lagi. Terus tiba-tiba ada pun yang diamnesti. Selain Roy Suryo ini kan sebenarnya banyak orang-orang yang berbicara tentang ijazah palsu Pak Jokowi lagi. Apakah juga maksudnya peran dari Pak Prabowo yang seolah-olah bermurah hati ini selain ke Mas Roy Suryo, adakah kasus-kasus lain yang mungkin nantinya akan ada pejabat ditangkap lagi dan diamnesti lagi? Saya pikir enggak ya. Tapi kalau untuk yang Roy Suryo ini sepertinya memang akan terjadi. Tapi maksudnya di sini itu adalah satu hal yang sepertinya nanti mungkin akan terjadi tapi sebelumnya ditunjuk. Jadi kayak ada sebuah giliran menang dan kalah. Jadi kalau sebelum melakukan satu hal yang mungkin akan dianggap tidak adil oleh masyarakat, maka dilakukan hal yang masyarakat akan mengira ini adil. Maka sebenarnya saat ini trio Roy Suryo, Dr. Tiva dan Rismond ini paling ketar-ketir karena Pak Prabowo baru menunjukkan kearifannya membebaskan orang yang ya ceritanya itu sudah dihukum atau melalui proses yang dipertanyakan oleh masyarakat. Nah artinya sebentar lagi ya seperti layaknya bapak, ibu kita, orang tua kita, kalau baru ngasih hadiah berarti tuntutan dan hukumannya ini pasti akan muncul berikutnya. Stop dulu sebentar untuk kalian semua yang merasa atau menganggap bahwa saya hanya membacakan tarot untuk artis-artis. Kalian salah. Kalian pun berkesempatan untuk bertatap muka dengan saya atau menanyakan apapun yang kalian ingin tanyakan dan biarkan kartu-kartu saya di sini mencoba untuk mencarikan alternatif jalan keluar dari pemecahan permasalahan yang terbaik untuk saat ini dan mendatang.
Dan saya jamin ini semua akan private, hanya kalian dan saya yang akan mengetahuinya. Apapun permasalahannya. Karena saat sebuah masalah terjadi, sebenarnya sebuah solusi itu menanti. Dan siapa tahu solusi terbaik dari permasalahan kalian akan ketemu saat kalian ngobrol dengan saya dan izinkan saya untuk membuka setiap kartunya kepada kalian. Hubungi segera nomor di bawah ini dan pastikan nomor ini saja dan izinkan saya untuk membantu memecahkan permasalahan apapun yang kalian alami. Semoga informasi ini bisa membantu kalian memecahkan permasalahan kalian. Oke, lanjut ke konten yang berikutnya. Yuk. Oke, berarti bisa dibilang dalam waktu dekat juga justru pertanda Roy Suryo akan segera. Saya kira begitu ya, apalagi dengan diangkatnya kasus Sylvester Matutina yang ya, berseteru dengan Pak JK, yang sepertinya kayak dibuat sebuah contoh nih loh, ada wakil presiden yang dihina, diduga dihina ya di sini, terus kemudian proses ini dilakukan, maka menunjukkan kalau Pak Prabowo di sini tuh nggak tebang pilih, dan menunjukkan bahwa orang-orang yang mendukung Pak Jokowi pun, jika dia dianggap telah melakukan sebuah tindakan perdata atau pidana, tetap akan diproses di sana. Jadi kemungkinan besar Pak Sylvester ini juga akan dijalankan lagi. Yang kita tahu kan dia ini sudah dipanggil, walaupun dia belum mendatangi. Tapi kan kita tahu kalau udah dipanggil ini biasanya terus berlanjut ke penahanan untuk melakukan penyidikan atau penyelidikan. Kansnya ini besar, dan jika itu pun terjadi, saya pikir bisa saja ini adalah sebuah tindakan yang perlambang menunjukkan bahwa hukum memang ditegakkan dan tidak pandang bulu. Apakah kalau kita bilang ya, kalau musuhnya Pak Jokowi ini diamnesti sama Pak Prabowo kan menunjukkan kemurahan hati Pak Prabowo. Cuman yang kita tahu Pak Sylvester ini kan orang dekatnya Pak Jokowi ya, kan mungkin projo garis keras gitu. Kalaupun diamnesti, apakah nantinya kalau masuk penjara dan diamnesti, apakah nggak menimbulkan keributan lain? Saya kira nggak ada amnesti ya kalau yang untuk ini, karena sekali amnesti, ini baru akan amnesti lagi itu biasanya kemerdekaan RI. Dan ya di bulan Agustus saja, berarti harus nunggu Agustus tahun depan. Nah, sedangkan tuntutannya 1,6 bulan. Saya kira bisa saja hal seperti ini akan ditutup dengan pengurangan masa tahanan atau vonis yang diberikan tidak sebesar yang dituntutkan. Tapi saya kira hal seperti ini wajar diperpolitikan. Dan ini sesuatu yang mungkin harus ditunjukkan sebagai sebuah pertunjukan di depan masyarakat. Ini sengaja dilakukan seolah-olah agar pendukung Pak Jokowi ini tidak terlihat untouchable gitu, atau seperti apa menurut Mas? Ya itu yang ingin dilakukan, bahwa semuanya jika ternyata membuat keonaran atau keributan, ya tentu saja melanggar hukum ya, karena patokannya masih tetap hukum. Akan tetap diproses apapun yang terjadi. Tapi kan apakah berita ini akan di blow up atau tidak, itu menjadi sebuah ya hal yang kita tahu ini ditujukan untuk komunikasi kepresidenan itu tadi. Paling tidak dugaannya begitu. Tapi masih banyak juga orang dengan kasus abolisi dan amnesti Tom Lembong dan juga Mas Hasto justru malah mengarah. Ini ada dua pengamat hukum juga yang mengatakan bahwasanya justru mengarah. Kalau memang Pak Hasto ini dan Pak Tom Lembong ini adalah bukti dari kesalahan hukum di era Pak Jokowi, harusnya Mas Roy Suryo sebagai sesama masyarakat yang mempertanyakan ijazah palsu Pak Jokowi juga nggak usah dipenjara. Maksudnya ngapain diributin, karena itu memang hak masyarakat untuk memastikan keaslian dokumen milik pemimpin negara begitu. Itu kan sesuatu yang mungkin disambung atau disangkut pautkan yang saya kira nggak dalam satu bejana yang sama. Karena di sini Roy Suryo ini dianggap melakukan sebuah pencemaran nama baik dan bisa saja penyebaran berita bohong. Roy Suryo dan Sylvester ini mungkin akan bisa disamakan. Tapi kalau bahkan Mas Hasto dan Tom Lembong saja, ini dua hal yang berbeda. Maka saya ya harapkan di sini ini semua nggak bisa terus dipukul rata sebagai sebuah penindakan hukum yang akan sama dan akan bisa dilakukan amnesti atau abolisi sebagai obatnya. Berarti pada akhirnya memang Pak Jokowi ini bukanlah orang, maksudnya gimana ya? Yang kita tahu Pak Jokowi ini dari zaman pun eranya dia banyak yang menghujat dia dan tidak pernah dipenjarakan, maksudnya nggak pernah dituntut secara hukum. Berarti banyak orang yang terkena hukum, termasuk salah satunya Gus Nur ini yang kemarin pun sudah dibebaskan juga, itu hanya untuk demi dinamika politik aja atau seperti apa? Kalau kita bilang ini adalah satu hal yang akan disiapkan untuk dilakukan ke depannya dalam intelijen perpolitikan, hal itu sangat mungkin untuk dilakukan atau terjadi. Tapi kan kita tahu sebenarnya saat dia ini ditahan, kita kan belum tahu yang akan memenangkan ini Pak Prabowo. Bisa saja yang memenangkan ini adalah Mas Ganjar, yang otomatis ya dia masih akan mendekam di penjara sampai sekarang. Apalagi kalau Mas Anies yang akan jadi presiden. Kalau orang Jawa bilang luweh amoh, ya, akan lebih hancur lagi. Nah, saya katakan bahwa ini terjadi
Karena Pak Prabowo itu DNA politiknya adalah rekonsiliasi, memaafkan. Asalkan jangan bikin ribut. Asalkan kita tahu bahwa nation interest kita itu harus sama. Karena kita ini nggak punya luxury atau kemewahan untuk ribut di antara sesama kita. Masih banyak anak bangsa yang kelaparan, masih miskin, dan pemerataan ini belum terjadi. Sedangkan di Jakarta atau di Pulau Jawa, hal semacam ini diangkat menjadi sebuah komoditas yang seakan-akan pertarungan jahat melawan kebaikan. Maka ini semua yang harus ditiadakan. Dan jika politik ini bisa menyelesaikan, maka seperti saat abolisi dan amnesti ini dibacakan, ini semua dilakukan demi persatuan bangsa. Oke, kalau demi persatuan bangsa, orang biasa, si Gus Nur ini orang biasa bukan ya maksudnya? Ya, saya kira sih ya orang biasa ya, karena dia bukan pejabat, ya sama kayak saya, sama kayak Anda. Ya maksudnya orang biasa pada akhirnya dijadikan apa ya? Oh nih, maksudnya dipergunakan untuk politik walaupun dia benar melakukan hal yang salah ya. Apa enggak itu enggak terlalu jahat maksudnya? Nah, jahat atau tidak ini kan bisa diukur dari tadi saya katakan intelijen politik. Apakah hasutannya ini akan bisa menimbulkan keributan lagi di masyarakat? Sebenarnya ada satu lagi. Kalau ini kan kiai ya, saya pikir kan Islamnya NU karena Gus kan. Nah ini ada Ustadz nih. Kalau nggak salah namanya Ustadz Alfian Tanjung. Nah ini versi mungkin salafnya pertentangan dan perlawanan terhadap Jokowi ini tadi. Dia juga sama tuh keras ya, tapi dia nggak senekat sih Gus Nur ini tadi yang akhirnya bisa diperkarakan. Jadi kalau saya kira semua ini akan tergantung karena sosial media adalah tempat kita semua akhirnya bisa bertemu, berbagi, dan jika ternyata seseorang ini dianggap melakukan satu hal yang akan berpotensi menimbulkan perpecahan bangsa, maka sejatinya dia ini harus ditindak. Tapi kalau pada akhirnya dengan amnesti dan abolisi dilakukan Pak Prabowo dan Pak Jokowi ini lagi-lagi jadi bempernya, apakah ini juga nggak akan berpengaruh ke reputasi Mas Gibran? Sedangkan sebelumnya nama Pak Jokowi aja nggak separah sekarang diomongin seolah-olah Jokowi salah. Pak Prabowo ngebenerin hukum di era Jokowi aja udah mau dilengserkan, dilengser apa bahasanya? Diturunkan itu. Ya, dimaksudkan. Apalagi sekarang semua kebencian tertuju kepada Pak Jokowi dan bisa aja Gibran ini beneran ada orang yang mendorong untuk dimakzulkan lagi. Ya artinya Pak Prabowo dan Pak Jokowi sangat yakin hal itu tidak akan mungkin terjadi. Karena nggak akan mungkin Gibran dimakzulkan kecuali hal-hal yang termaktub dalam undang-undang yang dilanggar. Itu akan terjadi. Nah artinya sesuatu yang terjadi di masa lalu, kecuali dia melanggar hukum ya, ini nggak akan terus bisa dijadikan sebuah alasan etik memakzulkan seorang wakil presiden. Maka ini semua sudah dikalkulasi secara tepat dan akurat bahwa apapun yang terjadi, hal-hal buruk yang akan muncul dengan menjadikan Pak Jokowi ini bad cop, itu tidak akan membuat Gibran dimakzulkan. Maka sejatinya, pelepasan siapapun itu, ini adalah sesuatu yang sudah diperhitungkan. Dan Pak Prabowo dan Pak Jokowi akan terus bersama. Walaupun kalian semua yang masih tetap menghabiskan paket data untuk menonton para influencer perawat kebencian itu tadi akan tetap memberitakan hal-hal yang mungkin saya kira sebenarnya tidak akan pernah terjadi. Terima kasih, sampai jumpa, dan salam.